Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Parawansyah, NIM 1810205038. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS, yaitu penjelasan soal analisis real dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Laswadi MPD. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu jika A merupakan anggota bilangan real memenuhi A dikali A sama dengan A, buktikanlah bahwa A sama dengan 0 atau A sama dengan 1. Nah, kita masuk ke cara yang pertama, yaitu kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu A merupakan anggota bilangan real memenuhi A dikali A. Maka buktikanlah bahwa A sama dengan 0 atau A sama dengan 1. Nah, kita masuk ke pembuktiannya, yaitu kita tulis A dikali A sama dengan A. Nah, kita tulis dalam bentuk lainnya, yaitu A kuadrat, di mana A kuadrat ini kan sama halnya dengan A dikali A, sama dengan A. Lalu kita tambahkan ruas kanan dan kirinya, kita tambah dengan min A, yaitu menjadi A kuadrat dikurang A sama dengan A dikurang A. Maka A dikali A dikurang 1 sama dengan 0. Nah, A dikali A dikurang 1 sama dengan 0 ini merupakan bentuk faktor dari A kurang 1 sama dengan 0, yaitu 1. A-nya sama dengan 1. Nah, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu diketahui yaitu A merupakan anggota bilangan real memenuhi A dikali A sama dengan A. Buktikanlah bahwa A sama dengan 0 atau A sama dengan 1. Kita tulis A dikali A sama dengan A. Nah, kita tambahkan A min A pada ruas kiri dan ruas kanan. Kita tambah ruas kirinya min A dan ruas kanannya min A. Maka menjadi A dikali A dikurang A sama dengan A dikurang A. Maka kita tulis lagi A dikali A ditambah min A. Ini kan sama halnya dengan yang di atas, A dikali A dikurang A. Ini hanya dalam bentuk lainnya. Sama dengan A dikurang A, di mana A dikali A ditambah min A sama dengan A dikurang A merupakan sifat asosiatif, yaitu di mana A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Nah, lalu kita jumlahkan ini A dikurang A ini kan sama dengan 0, maka kita tulis ke bawah, yaitu A dikali A ditambah min A sama dengan 0. Nah, di sini kan pada poin yang min A ini kan terdapat min 1 di depan A ini kan ada 1, hanya saja 1 itu tidak ditulis, maka kita tulis A dikali A ditambah min A dikali A sama dengan 0. Atau bisa kita tulis juga dalam bentuk lainnya, yaitu A dikali A dikurang 1 sama dengan 0. Maka A dikali A dikurang 1 sama dengan 0, yaitu ini merupakan bentuk faktor dari A sama dengan 0 atau A dikurang 1 sama dengan 0, A sama dengan 0. Nah, kita masuk ini kan tadi kita mencari A-nya sama dengan 0, sekarang kita mencari A-nya sama dengan 1. Di sini kita tulis A dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita tambahkan 1 pada ruas kiri dan ruas kanannya, yaitu A dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah dengan 1. Maka kita tulis A ditambah min 1 ditambah 1 sama dengan A ditambah 1, yang mana ini merupakan sifat asosiatif, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C. Nah, kita jumlahkan min 1 ditambah 1 ini dan 0 ditambah 1, yaitu hasilnya itu A sama ditambah 0 sama dengan 1, menjadi A sama dengan 1. Maka A dikali A sama dengan A merupakan bentuk faktor dari
A sama dengan 1. Nah, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu kita masuk ke cara yang pertama, dimana soalnya itu jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka 1 per AB sama dengan 1 per A dikali 1 per B. Nah, buktikan 1 per AB sama dengan 1 per A dikali 1 per B dengan A tidak sama dengan 0 dan B-nya juga tidak sama dengan 0. Nah, kita misalkan 1 per AB sama dengan 1 per A dikali 1 per B. Nah, ini AB-nya kita pindah ruas ke kanan, yaitu menjadi 1 sama dengan 1 per A dikali 1 per B dikali AB. Nah, ini kita kita pisahkan kurungnya, yaitu menjadi 1 sama dengan AB dikali 1 per A dikali 1 per B. Nah, kita masuk ke pembuktiannya, yaitu A dikali B dikali 1 per A dikali 1 per B. Ini sama halnya dengan AB dikali 1 per A dikali 1 per B. Hanya saja di sini kurungnya ada 3, di sini kita bikin 2 saja. Ini merupakan sifat yang A B di A kali B dikali 1 per A dikali 1 per B merupakan sifat komunikatif, yaitu di mana A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, kita pindahkan, yaitu menjadi, kita pisahkan, yaitu menjadi A dikali B dikali 1 per B dikali 1 per A. Nah, di sini kan B-nya ada 2, jadi kita coret menjadi 1 per 1. 1 dibagi 1 itu kan 1, maka kita tulis di bawah A dikali dengan 1 dikali 1 per A. Nah, di sini ada A lagi, maka kita coret lagi menjadi A-nya dibagi A menjadi 1, yaitu 1 per 1 jadinya kan. Maka 1 kita kalikan lagi dengan 1, maka hasilnya 1. Maka terbukti A dikali B dikali 1 per A dikali 1 per B sama dengan 1. Nah, kita masuk ke cara yang keduanya, yaitu soalnya sama dengan tadi, yaitu jika A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0, maka 1 per AB sama dengan 1 per A dikali 1 per B. Nah, tunjukkan 1 sama dengan AB dikali 1 per AB dan AB dikali 1 per A dikali 1 per B sama dengan 1. Dimana yang ditunjukkan oleh M4, yaitu jika mendapatkan 1 sama dengan A dikali B dikali 1 per AB. Nah, kita masuk ke pembuktiannya, yaitu A dikali B dikali 1 per A dikali 1 per B. Ini sama seperti yang tadi, kita pisahkan, yaitu B dikali A dikali 1 per A dikali 1 per B. Ini merupakan sifat komunikatif tadi, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, kita pisahkan lagi, ini B-nya, A-nya, yang tadi kan B-nya yang kita pisah, sekarang kita pisah A-nya, yaitu menjadi B dikali A dikali 1 per A ditambah 1 dikali 1 per B. Nah, maka kita coret A-nya, A dibagi A menjadi 1, yaitu menjadi 1 dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Maka di sini kita tulis B dikali 1 dikali 1 per B. Nah, sekarang sekarang kita kurungkan B dikali dengan 1 dikali dengan 1 per B, sama saja, hanya di sini kita tambah dengan kurungnya saja. Nah, di sini kembali kita coret B-nya. Maka akan menghasilkan B dibagi B, yaitu sama dengan 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Maka terbukti A
kali B dikali 1 per A dikali 1 per B sama dengan 1. Nah, sekian penjelasan soal analisis real dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.